Janet, do you know when we will receive our English test scores? If I knew, I would tell you, Andy. The thing is, I have no clue as well. Too bad. I am anxious about my score. I know how you feel. I don't feel confident about my score as well. The test was about conditional sentences, and I don't really understand the material. Do you mind explaining it to me, Andy? If I understood the material, I would explain it to you. The problem is, I don't really understand it as well. Teman-teman, kembali kita ingat bahwa conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat majemuk yang berisi kondisi mengenai sebuah pengandaian. Dalam kalimat ini, terdapat dua klausa. Yang pertama adalah klausa pengandaian, dan yang kedua adalah klausa akibat atau konsekuensi dari kondisi pengandaian sebelumnya. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari conditional sentence tipe 0 dan 1 yang digolongkan menjadi real conditionals. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas fungsi dan struktur conditional sentence tipe 2 dan tipe 3 yang merupakan unreal conditionals. Pertama-tama, kita akan membahas conditional sentence tipe 2. Tipe ini biasanya disebut sebagai second conditional sentence. Fungsi dari kalimat conditional dalam tipe ini adalah untuk mengandaikan sebuah hal yang berbeda dari keadaan masa kini, dan apa konsekuensinya apabila hal itu terjadi. Hal ini berarti, kalimat conditional tipe 2 digunakan untuk memaparkan pengandaian yang hanya berupa angan-angan atau harapan. Sebagai contoh, Janet mengatakan, "If I knew, I would tell you." Klausa pertama yaitu, if I knew, merupakan conditional clause atau klausa pengandaiannya, di mana dalam keadaan sebenarnya, pada saat ini, Janet tidak mengetahui kapan hasil tes akan dibagikan, sehingga Janet mengandaikan bila saya tahu. Sedangkan, klausa kedua, I would tell you, merupakan klausa konsekuensi atas kondisi yang diandaikan sebelumnya. Dikarenakan pengandaian yang diucapkan Janet adalah pengandaian yang tidak real atau berbeda dengan kondisi real pada saat ini, kalimat ini digolongkan sebagai unreal conditional. Struktur kalimat conditional tipe 2 adalah sebagai berikut ini. Klausa pengandaian dimulai dengan if yang diikuti oleh subjek dan kata kerja dalam simple present tense. Klausa ini kemudian dipisahkan oleh tanda baca koma sebelum klausa konsekuensi setelahnya, yang memiliki struktur, subjek, diikuti would, dan kata kerja dasar. Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya. Andy mengatakan, "If I understood the material, I would explain it to you." Yang berarti, jika saya paham materi tersebut, saya akan menjelaskannya kepadamu. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian yang berbeda dari kondisi real saat ini. Sedangkan klausa kedua merupakan konsekuensi yang diimajinasikan. Kenyataannya, Andy tidak paham materialnya dan tidak dapat menjelaskannya kepada Janet. Contoh lainnya adalah, "If we lived near school, we wouldn't need to wake up so early." Yang berarti, jika kita tinggal di dekat sekolah, kita tidak perlu bangun terlalu pagi. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian yang berbeda dari kondisi real saat ini. Sedangkan klausa kedua merupakan konsekuensi yang diimajinasikan. Kenyataannya, kita tidak tinggal dekat sekolah, sehingga kita harus bangun pagi. Perlu kita ingat kembali bahwa posisi kedua klausa dapat ditukar, sehingga klausa konsekuensi berada di depan dan klausa pengandaian berada di belakang kalimat. Bila hal ini terjadi, tidak diperlukan tanda koma di antara kedua klausa. Contohnya adalah, "I would buy you a yacht if I own a lot of money." Yang berarti, saya akan membeli kapal pesiar apabila saya memiliki banyak uang. Kenyataannya, saya tidak dapat membeli kapal pesiar karena tidak memiliki banyak uang. Dalam kalimat ini, klausa konsekuensi yaitu I would buy a yacht dikedepankan, lalu diikuti oleh klausa pengandaiannya yaitu if I own a lot of money. Oleh karena posisi ini, koma tidak diperlukan. Sama halnya dengan contoh kalimat, "They would be surprised if they knew the news." Yang berarti,
Mereka akan terkejut bila mereka mengetahui berita itu, di mana klausa "they would be surprised" adalah konsekuensi dari pengandaian if they knew the news. Kenyataannya adalah, mereka tidak terkejut karena mereka tidak tahu akan berita tersebut. Students, here are the results of your English test. Andi, my score is not quite what I expected. I thought I would at least get 80. If I had studied harder, I would have gotten a higher score. Mine's not too good as well, Janet. I was really sleepy when I took the test. If I had slept enough the night before, I would have performed better on the test. Sekarang, kita akan membahas conditional sentence tipe 3. Tipe ini biasanya disebut sebagai third conditional sentence. Fungsi dari kalimat conditional tipe ini adalah untuk mengandaikan sebuah hal yang berbeda dari keadaan masa lampau dan apa konsekuensinya apabila hal itu terjadi. Hal ini berarti, kalimat conditional tipe 3 digunakan untuk memaparkan angan-angan atas sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena hal yang diandaikan adalah kondisi masa lampau. Sebagai contoh, Janet mengatakan, "If I had studied harder, I would have gotten a higher score." Klausa pertamanya yaitu, "if I had studied harder," merupakan conditional clause atau klausa pengandaiannya, di mana dalam keadaan sebenarnya, pada masa lampau, Janet tidak belajar dengan giat, sehingga Janet mengandaikan bila saya telah belajar lebih giat sebelumnya. Sedangkan, klausa kedua, "I would have gotten a higher score," merupakan klausa konsekuensi atas kondisi yang diandaikan sebelumnya. Dikarenakan pengandaian yang diucapkan Janet adalah pengandaian yang tidak real atau berbeda dengan kondisi real pada masa lampau, kalimat ini juga digolongkan sebagai unreal conditional. Struktur kalimat conditional tipe 3 adalah sebagai berikut. Klausa pengandaian dimulai dengan if, yang diikuti oleh subjek, dan had, dan kata kerja bentuk ketiga. Klausa ini kemudian dipisahkan oleh tanda baca koma sebelum klausa konsekuensi setelahnya, yang memiliki struktur, subjek, diikuti would have, dan kata kerja bentuk ketiga. Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya. Andi mengatakan, "If I had slept enough the night before, I would have performed better on the test." Yang berarti, jika saya telah tidur cukup malam sebelumnya, saya akan telah mengerjakan tes itu dengan lebih baik. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian yang berbeda dari kondisi real pada masa lampau. Sedangkan, klausa kedua merupakan konsekuensi yang diimajinasikan. Kenyataannya, Andi tidak cukup tidur malam sebelumnya, sehingga tidak mengerjakan tes dengan baik. Contoh lainnya adalah, "If we had invited Henry to the party, he would have been very happy." Yang berarti, jika kita telah mengundang Henry ke pesta, dia akan merasa sangat senang. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian yang berbeda dari kondisi real pada masa lalu. Sedangkan, klausa kedua merupakan konsekuensi yang diimajinasikan. Kenyataannya, kita tidak mengundang Henry ke pesta, dan dia tidak merasa senang. Posisi kedua klausa dapat ditukar, sehingga klausa konsekuensi berada di depan, dan klausa pengandaian berada di belakang kalimat. Kembali lagi, bila hal ini terjadi, tidak diperlukan tanda koma di antara kedua klausa. Contohnya, "I would have visited you if I had heard about your sickness." Yang berarti, saya akan telah mengunjungi kamu jika saya telah mendengar tentang sakitmu. Kenyataannya, saya tidak mengunjungi kamu karena saya tidak mendengar kabar tentang sakitmu sebelumnya. Dalam kalimat ini, klausa konsekuensi yaitu I would have visited you dikedepankan, lalu diikuti oleh klausa pengandaiannya, yaitu if I had heard about your sickness. Oleh karena posisi ini, koma tidak diperlukan. Sama halnya dengan contoh kalimat, "The students would have gone home early if it hadn't rained heavily." Yang berarti, murid-murid akan pulang ke rumah lebih awal jika tidak turun hujan deras. Di mana klausa, "The students would have gone home early" adalah konsekuensi dari pengandaian if it hadn't rained heavily. Kenyataannya, mereka tidak pulang lebih awal
karena hujan deras telah turun. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat majemuk yang berisi kondisi mengenai sebuah pengandaian. Fungsi dari kalimat conditional tipe 2 adalah untuk mengandaikan sebuah hal yang berbeda dari keadaan masa kini dan apa konsekuensinya apabila hal itu terjadi. Struktur kalimat conditional tipe 2 adalah if yang diikuti oleh subjek dan kata kerja dalam simple past tense, diikuti subjek, would, dan kata kerja dasar. Fungsi dari kalimat conditional tipe 3 adalah untuk mengandaikan sebuah hal yang berbeda dari keadaan masa lampau dan apa konsekuensinya apabila hal itu terjadi. Struktur kalimat conditional tipe 3 adalah if yang diikuti oleh subjek dan had dan kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti subjek, would have, dan kata kerja bentuk ketiga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.